Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Maulida, NIM 05395266, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi RStudio berdasarkan dataset pendapatan yang telah diberikan pada tugas tutorial mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada praktik ini, saya akan menjelaskan proses mulai dari import data menggunakan histogram, scatter plot, menggunakan regresi linear sederhana, mengecek homoskedastisitas, hingga membuat visualisasi hasil regresi. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka aplikasi RStudio terlebih dahulu. Setelah aplikasi terbuka, saya memastikan file dataset Excel sudah tersimpan pada folder yang mudah ditemukan, misalnya di desktop atau dokumen. Selanjutnya, saya mengatur working directory agar RStudio dapat membaca file Excel yang digunakan. Caranya, klik menu Session, pilih Set Working Directory, kemudian klik Choose Directory, lalu pilih folder tempat file dataset disimpan. Setelah folder berhasil dipilih, saya membuat import data Excel ke RStudio. Pada bagian script, saya mengetik perintah berikut. Kemudian saya blok perintah tersebut, lalu klik tombol Run. Perintah library read Excel digunakan untuk memanggil package read Excel agar RStudio dapat membaca file Excel. Sedangkan perintah read Excel digunakan untuk mengimport database Excel ke dalam variabel bernama data. Selanjutnya saya memastikan data berhasil masuk dengan mengetik view data. Kemudian saya klik run. Jika berhasil, maka akan muncul tabel dataset pada layar RStudio. Hal ini menunjukkan bahwa proses impor data berhasil dilakukan dan data siap digunakan untuk analisis berikutnya. Setelah data berhasil diimpor, langkah berikutnya adalah memanggil package yang diperlukan untuk analisis dan visualisasi data. Saya mengetik perintah berikut. Kemudian saya klik run. Package ggplot2 digunakan untuk membuat grafik. Package dplyr digunakan untuk membantu pengolahan data. Package broom digunakan untuk membantu menampilkan hasil analisis regresi, sedangkan ggpubr digunakan untuk menampilkan persamaan regresi pada grafik. Langkah berikutnya adalah membuat histogram. Histogram digunakan untuk melihat apakah variabel pendapatan berdistribusi normal atau tidak. Saya mengetik perintah berikut. Kemudian saya klik run. Setelah grafik muncul, terlihat bahwa distribusi data cukup menyebar dan mendekati bentuk lonceng. Grafik juga tidak perlu miring ke kiri maupun ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki distribusi yang cukup normal sehingga dapat digunakan untuk analisis regresi linear. Selanjutnya saya akan membuat scatter plot. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada contoh ini, variabel bebas adalah pengalaman kerja dan variabel terikat adalah pendapatan. Saya mengetik perintah berikut, kemudian saya klik run. Pada grafik yang muncul terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pengalaman kerja dan pendapatan. Artinya, semakin tinggi pengalaman kerja, maka pendapatan juga cenderung meningkat. Langkah berikutnya adalah melakukan regresi linear sederhana. Saya mengetik perintah berikut, kemudian saya klik run. Perintah LM digunakan untuk membuat model regresi linear sederhana antara variabel pengalaman kerja dan pendapatan. Setelah model regresi berhasil dibuat, saya menampilkan hasil regresinya dengan mengetik summary regresi. Kemudian saya klik run. Pada output yang muncul terdapat informasi seperti nilai intercept, koefisien regresi, nilai p-value, dan R-squared
Koefisiensi regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel pengalaman kerja terhadap pendapatan. Jika koefisien bernilai positif, maka semakin tinggi pengalaman kerja, semakin tinggi pula pendapatan. Kemudian jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka variabel pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Sedangkan nilai R-squared digunakan untuk melihat seberapa besar variabel pengalaman kerja mampu menjelaskan perubahan pada variabel pendapatan. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai analisis regresi linear sederhana menggunakan RStudio. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.